Salam sehat, semangat, dan bahagia. Saudara, tentu kesehatan dan semangat merupakan kunci di dalam menjalani hidup dan kehidupan saat ini, terlebih di masa pandemi seperti ini. Hampir 2 tahun ini kita dikungkung dengan situasi yang tidak menentu. Pandemi COVID-19 ini akan berakhir sampai kapan tidak bisa diprediksi. Walaupun kita bersyukur bahwa dalam minggu-minggu pertengahan bulan September 2021 ini sudah mulai melandai, kegiatan sudah mulai normal. Namun demikian kita tetap waspada dan tetap mengandalkan protokol kesehatan. 3 jam yang lalu saya kedatangan tamu yang menanyakan beberapa hal tentang yang berkaitan anaknya yang saat ini sudah lulus SMA, namun masih dalam tanda petik kebingungan apakah mau bekerja atau kuliah. Tamu saya tadi serba salah. Di satu sisi kalau mau memutuskan untuk kuliah, ternyata hampir 2 tahun tetangga dan juga keponakannya itu belum atau tidak mengenal kampusnya sampai detik ini. Sehingga kami tadi sempat diskusi, kalau memang demikian kenapa mesti harus bergabung dalam perguruan tinggi toh dia mengatakan toh banyak video-video pembelajaran online lewat YouTube, dan dia menyaksikan sendiri tetangganya yang belajar melalui media online, itu salah satunya YouTube, telah berhasil mempunyai keterampilan tertentu, salah satunya merakit alat-alat elektronik yang dia suka. Kemudian tamu tadi menanyakan bagaimana dengan komputer. Saya menyampaikan semua ilmu apapun sebenarnya rahasianya bukan pada bergabung atau tidaknya seseorang dengan suatu perguruan tinggi tertentu, namun bagaimana yang bersangkutan ini mempunyai semangat dan tekad untuk mencapai suatu kompetensi atau keterampilan tertentu. Lalu dia menanyakan tentang kiprah dan juga peran serta saya di dalam memajukan pendidikan luar sekolah, terutama bidang komputer di Kota Magelang yang tahun ini memasuki tahun ke-30. Rahasia atau tips apa yang saya lakukan agar peserta didik maupun peserta kursus yang saya dampingi belajar itu berhasil mencapai kompetensi tertentu. Saya menyampaikan kepada sahabat lah, atau juga kenalan lama, saya menyampaikan ada 3 hal yang saya pakai, yang saya pedomani untuk mendampingi belajar siapapun yang belajar dengan saya di LPK Santo Komputer ini. Yang pertama, saya harus mampu memberi inspirasi kepada semua peserta agar bidang yang akan dipelajari itu benar-benar bisa dipakai untuk bekal di kemudian hari. Nah, kalau yang bersangkutan ini telah terinspirasi, tugas saya yang kedua adalah memotivasi agar tidak sekedar terinspirasi tetapi termotivasi, sehingga belajar itu tidak sekedar target tercapai atau tidak sekedar memperoleh selembar sertifikat misalnya, atau tidak sekedar supaya nanti cepat-cepat bisa diterima di suatu pekerjaan. Namun lebih dari sekedar itu, memotivasi bagaimana pemberdayaan diri,
bagaimana membekali diri dengan suatu ilmu, keterampilan, tentu dalamnya adalah ilmu komputer. Kemudian yang ketiga saya baru mengedukasi. Mengedukasi ini artinya saya sampaikan kepada teman, memberi pelatihannya itu sendiri atau pendidikannya itu sendiri, keterampilannya itu. Ya tentu ilmu komputer. Jadi 3 hal itulah yang melandasi eksistensi keberadaan LPK Santo Komputer selama 30 tahun ini. Walaupun tempatnya sejak 30 tahun ya, 30 tahun yang lalu sampai sekarang itu selalu di dalam kampung. Ya, tahun 1991 ya, atau tepatnya awal 1992, LPK Santo Komputer itu berada di kampung Tukangan Wetan di daerah Magelang Selatan waktu itu ya, di anak kampung dari Jalan Sablongan Magelang. Kemudian mulai tahun 2020 berpindah tempat di Kampung Potro Bangsan di Magelang Utara sampai detik ini. Namun demikian peserta kursus sampai sekarang itu kalau dilihat daftar peserta itu hampir 5.000 orang, dan itu bagi teman ataupun sahabat saya ini sesuatu yang keren, sesuatu yang wow, sesuatu yang perlu digali tips atau trik di dalam mengelola LPK Santo Komputer tersebut. Lalu pertanyaan muncul berikutnya adalah bagaimana cara memberi inspirasi. Kemudian saya menceritakan dari hal yang paling simpel, sederhana, yaitu dengan cara yang paling simpel lah. Misalnya untuk mengetik saja ya. Biasanya para peserta kursus itu sebelum mulai belajar, saya suruh duduk di depan PC atau laptop, kemudian saya suruh buka program aplikasi sederhana word processing yang terkenal saat ini ya, yang populer Microsoft Word misalnya. Kemudian saya suruh mengetik huruf A, B, C, D, E sampai Z, kemudian titik, koma, spasi, dan tombol enter, serta angka 0, 1, 2, 3, sampai 9. Hampir 95% para peserta itu di dalam menjalankan instruksi yang saya berikan, itu ngetiknya dengan 12 jari. A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian saya menyampaikan kepada peserta tersebut bahwa, Mas atau Mbak, ada kabar buruk dan sekaligus kabar baik kalau Anda itu mengetik dengan cara itu. Kabar buruknya, Anda pasti akan kalah di dalam persaingan saat ini. Namun kabar baiknya, dan ini patut disyukuri, bahwa saat ini Anda bertemu dengan saya yang sudah 30 tahun mendampingi belajar. Rahasianya adalah bahwa untuk mengetik itu harus menggunakan yang terkenal dengan metode QWERTY, atau kalau orang awam menyebutnya mengetik dengan 10 jari. Kemudian seperti ini. Lalu setelah itu saya memperagakan gantian duduk di tempat yang dimana dia duduk. Lalu saya tutup mata saya dengan kain penutup. Kemudian saya mulai berbicara. Misalnya kalau pas datangnya pagi hari ya, selamat pagi. Saya sebutkan misalnya namanya Mas Agus. Selamat pagi Mas Agus. Selamat berjumpa dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer Magelang. Saat ini saya mengetik dengan mata tertutup dan apapun yang saya ucapkan adalah yang terketik di layar monitor. Demikian juga saya mulai mengetik angka 0, 1, 2, 3, sampai 9 dengan mata tertutup. Demikian juga simbol-simbol, contohnya tanda baca ya, seperti titik, koma, spasi, dan seterusnya, saya lakukan dengan mata tertutup. Semuanya itu saya ketik, Demikian, apakah ada yang salah? Saya tanya. Tidak ada. Kemudian
mohon izin saya buka penutup mata. Akhirnya saya buka kain penutup mata. Kemudian saya tanya sekali lagi pada Mas Agus, bagaimana Mas Agus? Apakah yang saya ketik tadi ada sesuatu yang error atau salah? Tidak ada, semuanya benar. Kemudian saya tanya, menurut Anda, apa yang saya lakukan ini sesuatu yang seperti apa? Sesuatu yang bagaimana? Kalau mengungkapkan dalam sebuah kata. Kemudian dia menyatakan sebuah kata secara spontan, keren, dengan jarinya begini, keren. Nah, lalu disitulah, inilah yang disebut inspirasi. Inspirasi kenapa disebut inspirasi? Karena yang bersangkutan ini, Mas Agus ini belum pernah menyaksikan seseorang mengetik dengan komputer dengan mata ditutup. Lalu saya tanya kepada dia, kalau apakah Anda hanya mengagumi saya yang sudah hampir 50 tahun mengetik dengan mata tertutup seperti ini? Tentu Anda tidak hanya sekedar kagum. Lalu saya tanya, silahkan bertanya. Bertanya seperti apa caranya kok bisa seperti itu? Lalu dia bertanya, pertanyaan cukup simpel, sederhana. Saya ingin seperti itu, saya ingin juga ingin keren juga. Gimana caranya? Nah, lalu saya mulai memberikan pelatihan. Inilah 3 hal, yaitu memberi inspirasi, kemudian motivasi, baru mengedukasi. Nah, tentang motivasinya itu adalah bahwa saya sampaikan di dalam pemberian inspirasi tadi, saya menyampaikan kalau Anda keren, Anda itu tidak sekedar untuk kebanggaan, wow saya keren, tidak sekedar itu. Maka di mana Anda berada, Anda dinilai, Anda mempunyai sesuatu keterampilan, Anda mempunyai suatu kehebatan, maka Anda dipercaya di mana Anda bekerja, entah di lingkup yang kecil maupun di lingkup yang besar. Bahkan untuk Anda sendiri, kalau pekerjaan Anda selesai dalam waktu yang tepat, pasti hasil yang Anda peroleh juga akan semakin cepat. Saat ini di institusi negeri maupun institusi swasta, apalagi swasta, semua pekerja itu dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien. Maka dengan metode QWERTY atau metode mengetik 10 jari tadilah salah satu cara untuk mencapai hasil kinerja yang efektif dan efisien. Kemudian saya memberi inspirasi yang berikutnya, yaitu tentang pembuatan rumus di dalam Microsoft Excel. Misalnya ada sederet angka di kolom A, ya, mulai dari A1, A2, sampai A10, saya mengetik angka-angka secara random. Kemudian saya tanya, bagaimana agar angka-angka yang saya tulis, yang saya ketikkan di A1 sampai A10 itu, kalau dijumlah, kira-kira caranya bagaimana? Secara spontan, Mas Agus tadi menjawab, oh dengan rumus sum, katanya. Rumus sum, oh ya, silahkan. Rumus sum itu bagaimana? Kemudian dia mengingat-ingat jeda beberapa saat, kira-kira hampir 55 detik gitu. Gimana Mas, silahkan. Lupa ya Pak? Lupa. Oh, kok lupa? Nah, lalu saya katakan, kalau Anda lupa, dulu pernah hafal. Iya, saya dulu hafal. Sekarang lupa. Nah, itulah yang namanya kesalahan metode di dalam belajar IT. Ilmu IT atau ilmu komputer itu tidak dihafal, tapi dipahami. Ya, dipahami. Supaya apa? Supaya paham. Kalau paham nggak bakal lupa. Ya, nggak bakal lupa. Kalau Anda hafal, kasihan otak kita. Otak kita itu sudah berpikir ini, berpikir itu, masih dibebani berpikir menghafal rumus dan segala macam. Sehingga akibatnya apa? Jadi berat. Karena itulah jadi lupa. Nah, lalu saya menunjukkan metode membuat rumus yang efektif, efisien. Ya, efektif, efisien. Tidak perlu menghafal. Tagline dari LPK Santa Pemutir adalah membuat rumus tanpa ribet.
cukup klik saja. Ya. Membuat rumus tanpa ribet, cukup klik saja. Nah, beberapa simulasi-simulasi yang saya berikan di dalam memperagakan kepada para tamu itu, ini bisa dilihat di dalam video ini tersebut ya. Setelah ini akan saya share ke beberapa para pemirsa saat ini, beberapa video simulasi, baik mulai dari mengetik dengan mata tertutup, bagaimana membuat rumus dengan cukup klik saja. Ya. Yang jelas itulah jawaban yang saya berikan kepada teman saya atau sahabat saya tadi, bahwa eksistensi LPK Santo Komputer itu karena dasar pembelajarannya menggunakan 3 unsur. Ya, selalu berpedoman kepada harus memberi inspirasi, harus memotivasi, baru mengedukasi. Ya. Kalau seorang calon peserta kursus itu terinspirasi, pasti akan termotivasi. Nah, kalau sudah termotivasi, kita membangun niat yang kuat kan, otomatis keseriusannya itu menjadi naik berkali-kali lipat, baru kita memberikan pelatihannya atau edukasinya. Kira-kira demikian, semoga video ini menjadi inspirasi juga dan sekaligus memotivasi juga kepada para pemirsa saat ini, dan untuk selanjutnya di dalam mengikuti pelatihan pembelajaran lewat media apapun itu memenuhi mempunyai daya ungkit atau power, ya, inner power untuk mencapai apa yang akan dipelajari itu menjadi sesuatu yang tidak formalitas saja, tidak formalisme saja, tetapi betul-betul ada capaian yang dicapai, yaitu tentu kompeten di dalam bidangnya, ya, bidangnya dalam hal saya tentu bidang IT atau komputer. Demikian kira-kira, semoga sekali lagi video ini memberi inspirasi dan motivasi sehingga Anda nanti di dalam belajar semakin semangat dan tercapai apa yang dituju, ya, apakah itu sebagai untuk melamar pekerjaan atau untuk apapun, ya, akan tercapai. Salam sehat, semangat, dan tetap bahagia. Terima kasih. Saya Master Santo. Kita harus bisa menghormati jasa para pahlawan. Lalu apa
buku, pensil, pikiran. Boom. Lakukan sesuatu, capai segera keinginanmu. Agar arah tertuju, tugas kita hanya satu. Semangat belajar, biar makin pintar. Semangat belajar, biar jadi pakar. Serius, harus fokus, hafal rumus-rumus, pecahkan soal hingga lulus. Bukankah hidup di dunia hanya sekali, mencari ilmu dan nolkan untuk mencapai cita-cita tinggi. Baca buka jendela dunia, semua ada petunjuknya, tinggal kita menjalaninya. Hilangkanlah rasa malas di kepala, tetapkan langkah dan mantapkanlah arah. Tanpa minta doa kedua orang tua, niscaya kau mudah meraih cita-cita. Lakukan sesuatu, capai segera keinginanmu. Agar arah tertuju, tugas kita hanya satu. Semangat belajar, biar makin pintar. Semangat belajar, biar jadi pakar. Serius, harus fokus, hafal rumus-rumus, pecahkan soal hingga lulus. Ayo teman-teman, kita sama-sama belajar. Agar nanti kita jadi orang yang pintar. Yo, yo, yo. Lakukan sesuatu, capai segera keinginanmu. Agar arah tertuju, tugas kita hanya satu. Semangat belajar, biar makin pintar. Semangat belajar, biar jadi pakar. Serius, harus fokus, hafal rumus-rumus, pecahkan soal hingga lulus. Coba bayangkan dulu para pejuang, Belanda datang lalu menyusul Jepang. Semangat angkat senjata untuk perang, dan akhirnya Indonesia menang. Coba berpikir dan renungkan kawan, kita harus bisa menghormati jasa para pahlawan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Perang menggunakan buku, pensil, pikiran. Boom. Lakukan sesuatu, capai segera keinginanmu. Agar arah tertuju, tugas kita hanya satu. Semangat belajar, biar makin pintar. Semangat belajar, biar jadi pakar. Serius, harus fokus, hafal rumus-rumus, pecahkan soal hingga lulus. Bukankah hidup di dunia hanya sekali, mencari ilmu dan nolkan untuk mencapai cita-cita tinggi. Baca buka jendela dunia, semua ada petunjuknya, tinggal kita menjalaninya. Hilangkanlah rasa malas di kepala, tetapkan langkah dan mantapkanlah arah. Tanpa minta doa kedua orang tua, niscaya kau mudah meraih cita-cita. Lakukan sesuatu, capai segera keinginanmu. Agar arah tertuju, tugas kita hanya satu. Semangat belajar, biar makin pintar. Semangat belajar, biar jadi pakar. Serius, harus fokus, hafal rumus-rumus, pecahkan soal hingga lulus. Subscribe for Pak Santo. Terima kasih.